Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktunya untuk bisa berbagi di sini. Iya, perkenalkan dulu, silakan memperkenalkan diri. Dan beliau ini adalah ahli gizi dari RSUD Dr. Soekarjo ya Pak ya? Betul. Ya. Oke, silakan perkenalkan diri. Ya baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi pendengar semuanya. Pada Jumat pagi ini perkenalkan saya Sundara, perwakilan dari ahli gizi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Betul, pagi hari ini kita bakal ngomongin tentang nutrisi di masa pandemik ya. Ya, betul. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama nih, Bapak Sundara, boleh aku panggil Kang Sundara aja nggak? Boleh. Biar lebih ini, Ya, biar lebih santai ya. Iya. Namanya Sunda banget, Alhamdulillah Kang Sundara. Apa kabar dulu nih sebelumnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Untuk pertanyaan pertama nih, kebutuhan nutrisi di masa pandemik dan sebelumnya apakah ada perbedaan nggak nih Kang? Oh iya, baik. Kalau kita bicara masalah kebutuhan gizi, ya tentunya setiap orang punya kebutuhan gizi yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda sih yang orang juga. Tergantung kondisi tubuhnya masing-masing. Tapi secara umum, apalagi di masa pandemi seperti ini, tentunya setiap orang harus meningkatkan asupan gizi, makan. Jadi kita pada saat sekarang bukan hanya makan untuk Biar kenyang, ya, asal warak gitu ya. Nah, jadi kita harus mencapai kesehatan optimal. Gitu. Apalagi di masa pandemi ini banyak virus gitu ya yang kita ketahui bahwa bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Jadi ya sebaiknya meningkatkan aneka ragam makanan dengan gizi seimbang gitu ya. Oke, siap Kang Sundara. Kalau gizi itu kan nggak kelihatan nih Kang, gimana? Betul. Sebuah makanan terlihat ada gizinya itu gimana nih untuk membedakannya? Nah, disebut makanan itu tidak asal makan tadi yang dibilang ya, bahwa memang setiap makanan itu terdiri dari berbagai zat gizi. Jadi tidak ada satu makanan yang lengkap zat gizinya. Oh, gitu. Ya, jadi kita harus mengkombinasikan, harus memvariasikan, jadi harus beraneka ragam makanan. Ada makanan yang sebagai sumber tenaga, seperti karbohidrat, ada yang sebagai pengganti sel-sel yang rusak atau pembangun tubuh, yaitu protein. Nah, begitu pun lemak, dan ada lagi vitamin dan mineral. Oke, jadi di masa pandemik ini kita harus banyak belajar juga nih ya. Betul. Makanan ini misalkan mengandung karbohidrat gitu. Jadi di mix gitu ya Kang ya. Bahkan terlihat mungkin makanan itu enak, tapi belum tentu sehat gitu kan ya. Oh iya benar, tuh dengerin Radio Balan Galuh dari kemarin soalnya banyak yang bertanya juga nih Kang tentang nutrisinya harus kayak gimana kalau masa pandemi kayak gini. Terus nutrisi seperti apa nih yang harus dipenuhi di masa pandemik seperti ini Kang Sundara? Ya baik, seperti yang tadi disampaikan di awal, memang pentingnya gizi seimbang ya. Nah, gizi seimbang itu apa? Yaitu mencakup berbagai aneka ragam makanan. Aneka ragam makanan itu bisa dari karbohidrat. Kita ketahui kan yang selama ini kita tahu karbohidrat itu hanya nasi ya. Nasi. Padahal banyak, kan ya, ada Apa aja? kentang, ada ubi, mie juga termasuk. Mie juga karbohidrat. Gimana kalau mie pakai nasi? Nah, jadi double karbo ya. Oh, double karbo. Jadi Oke. tepung-tepungan, termasuk yang mungkin di tas itu banyak cician ya, teh. Aci, Cilok, cimol, cibai ya. Itu juga itu karbohidratnya banyak ya. Oke. Nah, kemudian protein itu ada protein hewani, nabati. Nah, itu yang harus tercukupi. Kemudian juga lemak atau minyak. Itu juga bagian penting dari makanan yang harus ada setiap hari. Termasuk zat gizi mikro, zat gizi yang memang kecil tapi penting. Apa itu? Yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Ini yang mungkin kadang dilupakan gitu ya. Terus untuk karbohidrat hewani sama nabati itu harus banyakkan mana Kang? Apa harus seimbang Nah, juga? itu harus seimbang, harus dikombinasikan. Jadi ketika kita makan tidak terlalu banyak hewaninya gitu kan. Terus hanya makan dulu daging, ayam yang lemak-lemaknya, sementara protein nabati yang juga penting terabaikan. Jadi harus lengkap ya, seimbang kayak gitu. Terus apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Terus kasih contoh dong Kang. Oh, iya. Aku misalkan mau makan siang nih, gizi seimbangnya contohnya kayak gimana? Baik, kalau dulu mungkin teh ya, saya manggilnya teteh. Iya boleh. Kalau dulu mungkin kita masih familiar dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Itu dulu ya sebenarnya, tapi yang pakai susu. ya, gitu.
pelengkapnya susu. Pelengkapnya susu. Nah, itu sekitar tahun 1950 sebenarnya. Oh. Dan untuk sekarang itu tidak relevan lagi. Yang harus kita jadi pedoman adalah itu gizi seimbang kalau Gizi sekarang. seimbang. Jadi kalau dulu kita hanya makan karbohidrat, protein, lauk memang ada, tapi jumlahnya, frekuensinya, sama porsinya tidak diatur. Nah, jadi untuk sekarang kalau yang gizi seimbang, selain dari makanan, porsinya diatur, kemudian menjaga berat badan itu bagian dari gizi seimbang. Nah, bagaimana mengatur makanan? Ada bahasa sederhana atau pedoman sederhana yaitu isi piringku. Isi piringku. Ya. Berarti piringnya harus terisi penuh. Nah, terisi penuh, tapi penuhnya sama apa? Nah, jadi misalkan kita punya bulatan piring, kita bagi setengahnya. Nah, setengahnya itu kita bagi lagi 2/3 itu sayuran, 1/3 itu buah-buahan. Nah, sebelah kanan. Kemudian kalau sebelah kiri 2/3-nya itu protein, karbohidrat. Betul. 1/3-nya itu protein. Nah, jadi lebih banyak antara karbohidrat sama sayuran, sayur dan buah itu lebih banyak. Jadi proteinnya hanya 1/3 gitu. Iya, jadi proteinnya sedikit aja ya. Betul. Jadi si piring itu terisinya bukan nasi yang harus numpuk. Nasinya numpuk, ya ikannya sedikit, sayurnya jaga jarak gitu kan kadang. Jaga jarak sedikit-sedikit gitu. Iya, lebih banyak sayur sama buah. Oke, luar biasa. Makasih Kang Sundara. Terus hal-hal apa aja nih dan nutrisi seperti apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh nih Kang? Kan sekarang masa corona ya kan, semua orang bilang harus daya tahan tubuhnya kuat gitu biar nggak terserang COVID, makanan harus dijaga. Nah seperti apa nih Kang yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Nah, hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh salah satunya tadi udah jelasnya dari makanan, gizi seimbang, selain tadi makronutrien atau zat gizi yang lebih besar ya, karbohidrat, protein, lemak. Kemudian ada yang vitamin mineral. Nah, beberapa diantaranya ada vitamin A. Ini bisa kita jumpai sebenarnya tidak terlalu susah ya. Sumbernya vitamin A bisa dari wortel, ubi jalar, kuning telur, bayam. Itu yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya untuk sehat itu tidak harus juga mahal gitu kan ya. Di sekitaran kita juga banyak ya. Vitamin A, kemudian vitamin C, apalagi yang sekarang mungkin diburu banyak orang suplemennya. Padahal dari makanan alami, dari makanan sumber-sumber pangan lokal yang di sekitar kita juga kita bisa manfaatkan ya. Banyak yang mengandung vitamin C. Jambu biji misalkan saja, kita sih kan banyak ya jambu biji. Di satu jambu biji, satu buah sedang aja itu udah mencukupi sebenarnya 99 mg untuk kebutuhan sehari. Emang satu hari itu satu orang itu harus ya, berapa? Sekitar menurut angka kecukupan biji itu 99 mg. Artinya kalau kelebihan pun sebenarnya vitamin C itu kan larut dalam air ya, akan dibuang, artinya percuma ya. Jadi diusahakan sebenarnya yang alami saja sudah mencukupi ya. Salah satunya tadi misalnya jambu, pepaya, jeruk, tomat juga bisa gitu kan ya. Itu kan yang nggak terlalu mahal ya, kita bisa menjangkaunya tapi kita sehat ya. Kemudian vitamin E ini bisa biasanya di dalam kacang-kacangan tentunya. Terus susu. Kemudian mineral lainnya ada di seng, zinc, itu diantaranya ada makanan laut ya, kemudian telur, keju, gitu ya. Dan mineral lain yang bisa kita manfaatkan yaitu Fe. Fe ini sering di zat besi gitu ya. Nah, ini untuk misalnya ditemukan di ayam, ikan dan telur. Kemudian untuk selenium, nah ini yang jarang kita dengar ya. Selenium itu apa Kang? Ini untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Tuh, kemudian ini selenium bisa pada kacang-kacangan, daging, sereal dan bawang putih. Jadi sebenarnya jenis bahan makanannya ada di sekitar kita. Benar, gampang banget kita ini ya, menjumpainya. Betul. Itu mungkin beberapa diantaranya seperti itu. Dan mungkin selain dari makanan, tadi hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh yaitu dari olahraga. Olahraga juga harus ya. Olahraga juga penting untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita ya. Kemudian tentunya prokesnya tetap ya, cuci tangan. Ini cuci tangan apalagi sebelum makan, setelah makan ataupun setelah aktivitas atau sebelum aktivitas, cuci tangan juga harus rutin. Betul. Cuci tangan pakai sabun ya. Tentunya ya. Betul. Jadi benar penting banget ya Kang ya.
menjaga daya tahan tubuh dengan makanan yang memang berarti kita harus banyak tahu. Nah, alhamdulillah sekarang Kang Sundara datang untuk memberikan penjelasan luar biasa tentang nutrisi, gizi, karena memang banyak banget yang masyarakat yang mungkin salah kaprah gitu kan. Jadi ternyata aku juga baru tahu tuh vitamin C itu kalau misalkan terlalu banyak di tubuh nanti dikeluarkan dong. Betul. Jadi mubazir gitu ya. Memang kalau berlebihan itu kurang baik juga ya. Jadi gizi seimbang itu cukup, artinya tidak berlebih ataupun tidak kurang. Oke. Terus aku mau sedikit nanya, kalau misalkan ada orang yang diet gimana nih Kang? Dia diet tapi di masa pandemi kayak gini. Betul, untuk dietnya sendiri kita harus analisis dulu tentunya ya. Diet apa yang dia lakukan, apakah tidak ada kontra dengan masa pandemi ini. Artinya berbagai diet kan banyak ya, ada yang diet menurunkan berat badan, kemudian diet untuk penyakit tertentu. Nah ini memang harus ada penanganan khusus, tidak sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ini lebih khusus, lebih individu lagi. Ya gitu ya. Jadi misalnya ada yang lagi diet diabetes misalnya. Nah ini tentu berbeda, tidak bisa memberikan asupan karbohidrat seperti umumnya orang sehat. Jadi ada cara khusus lagi ya. Nanti untuk lebih lanjut mungkin bisa konsultasi dengan dokter atau ahli gizi di rumah sakit. Karena lebih spesifik lagi. Betul, terima kasih Kang Sundara. Untuk yang selanjutnya nih, gejala spesifik COVID-19 dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mengatasi gejala tersebut nih. Kang, misalkan ada seseorang yang sudah terkena gejala COVID, itu makanannya seperti apa nih biar gizinya seimbang juga? Iya betul. Beberapa pasien juga gitu kan kita di rumah sakit memang untuk gejala COVID itu sendiri karena infeksi virusnya menyerang saluran pernapasan, biasanya tidak berbeda jauh dengan flu ya. Dia demam, kemudian nafsu makan menurun, ada yang susah menelan. Nah itu gejala-gejala, beberapa gejala spesifik. Nah udah ada gejala gitu tentunya makan jadi males, jadi kurang ya. Jadi bagaimana mensiasatinya, nutrisi apa yang harus ditingkatkan. Nah tentunya beberapa alternatif untuk mengatasi, misalnya kalau kita batuk tentunya kita harus menghindari makanan yang memicu batuk atau menambah radang, misalnya makanan dingin, goreng-gorengan. Nah itu sebaiknya harus mulai dihindari, apalagi makanan-makanan berminyak ya. Ini favorit biasanya ya. Iya benar, orang Sunda mah harus gorengan. Gorengan pagi-pagi gitu aja. Iya benar. Nah, kemudian demam tentunya ini ada peningkatan kebutuhan gizi ya, makan harus lebih banyak, proteinnya juga harus lebih banyak gitu ya. Kemudian beberapa pasien mengeluh hilang penciuman juga ada gitu kan. Ini gimana mau makan nggak bisa nyium wangi-wanginya aja gitu kan ya. Iya benar. Nah, ini memang harus punya tekad ya untuk tetap makan, karena mengingat ini adalah salah satu jalan untuk kita sembuh ya. Betul. Kemudian sakit nelan, nah ini kita bisa mengganti teksturnya diganti. Betul. Tapi bahannya tetap nih. Iya. Oke. Misal apa tuh? Misalnya kita sulit nelan, nyeri nelan biasanya. Kalau kita nggak sanggup makan nasi, kita ganti bubur. Jadiin bubur. Betul. Bubur nggak sanggup nih, masih ini bisa bubur saring, bubur yang lebih lembut lagi. Kayak bubur lemu gitu. Betul, bisa sumsum gitu kan ya. Betul. Masih nggak sanggup, masih bisa pakai makanan cair sebenarnya. Ada ya sekarang udah banyak ya Kang ya. Betul. Kalau mau komersil bisa, kalau mau bikin juga sebenarnya bisa. Jadi tidak harus lantas menyerah gitu ya untuk pengen sembuh gitu ya. Betul, banyak cara guys. Nah, udah tadi gejala-gejala seperti itu, kemudian ada lagi misalkan sakit kepala. Nah ini kalau sakit kepala biasanya karena apa, kita cari tahu dulu apa, karena hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah itu tuh hubungannya sama makanan, harus mengurangi natrium atau makanan yang asin-asin, makanan pengawet atau minuman atau makanan masan gitu kan ya. Kalau misalkan yang asin-asin itu kan mengandung banyak natrium. Berarti kalau kita makan asinnya dikurangi apa benar-benar nggak boleh pakai garam Kang? Nah itu tergantung dari tingkat tekanan darahnya. Ada yang memang total sama sekali tidak boleh, ada yang masih boleh. Masih boleh tapi sedikit gitu ya. Iya. Sepuruluk. Nah, tapi untuk kebutuhan orang sehat sebenarnya ada panduannya untuk penggunaan garam, gula, dan minyak. Gimana nih Kang? Nah untuk garam itu satu hari itu tidak lebih dari 1 sendok teh.
sedikit ya. 1 sendok teh. Ya, kemudian untuk gula itu sekitar 4 sendok makan. 4 sendok makan sehari ya. Sehari. Oke. Nah, kemudian untuk apa tadi? Minyak. Minyak itu 5 sendok makan. Nah, ya ampun, sedikit banget. Betul. Itu yang idealnya ya, Kang? Itu artinya yang diserap sama tubuh. Jadi kalau bukan kita masak terus minyaknya 5 sendok ya. Jadi yang diserap tubuh itu sekitar 5 sendok makan. Artinya kita harus membatasi tiga bahan itu. Karena apa? Biasanya 3 bahan itu pemicu bukan hanya penyakit COVID ya, tapi sebelumnya juga banyak penyakit-penyakit yang tidak kalah berbahaya sebenarnya. Kita mengabaikannya ya. Betul. Seperti penyakit yang tidak menular kayak diabetes, kemudian jantung, stroke. Bahkan sekarang kan muda-muda udah banyak yang iya, benar-benar. Ya. Udah berpenyakit kayak orang tua gitu ya, Betul. walaupun masih muda, berarti dari makanan juga ya, Kang Iya. ya. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong nih Kang Sendara, kalau misalkan masalah gizi kayak gini, ngomongin nutrisi gizi di RSUD Dr. Soekarjo, ada nggak? Bisa nggak kalau kita mau konsultasi misalkan? Oh iya, baik. Untuk konsultasi gizi sendiri sebenarnya kita ada punyanya sendiri, poliklinik gizi. Poliklinik gizi. Betul. Jadi khususnya untuk yang punya penyakit tertentu, penyakitnya tentu berbeda-beda ya, satu penyakit dengan penyakit lain. Itu lebih baik kita konsultasi gizi secara khusus di rumah sakit saja. Oke, berarti udah ada tersedia ya, Ya. gampang. Jadi tinggal datang aja ke RSUD Dr. Soekarjo. Kita lanjutin lagi pertanyaan selanjutnya, Kang Sendara. Ketika kita sedang isoman misalkan nih, kebutuhan gizi apa yang diperlukan nih? Oh ya, baik. Tentunya para pendengar semuanya, ibu bapak semuanya ya, mungkin pada saat ini yang lagi ada di rumah, mungkin di manapun ya berada, ada yang mau tidak mau ternyata sudah terinfeksi ya. Iya, misalkan positif nih. Betul, positif. Dan sekarang memang lebih banyak yang isoman ya, isolasi mandiri aja di rumah. Nah ini tentunya harus lebih hati-hati karena kita sendiri yang mengatur ya. Makanannya berbeda, mungkin yang isolasi mandirinya di rumah sakit ya, makanannya Diatur sama rumah sakit. betul, sudah disediakan, diatur kalorinya bagaimana, kemudian zat gizi lainnya. Nah tentu untuk ini untuk yang di rumah, tentunya sekedar berbagi saja. Yang mungkin saja hari ini ada yang lagi isoman ya di rumah. Kebutuhan gizi yang tadi kita singgung juga di awal, memang harus mencukupi semua zat gizi yang ada di dalam makanan. Artinya terkadang mungkin isoman karena tidak ada gejala ya, baik-baik saja, akhirnya katanya harus makan banyak, akhirnya makannya banyak. Nggak terkontrol ya. Makannya banyak, artinya kuantitasnya banyak tapi kualitasnya nggak ada. Iya. Betul. Yang penting katanya harus makan banyak, tapi makan banyaknya seperti apa? Nah, makanan banyaknya harusnya yang tadi disinggung, harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sayur buah yang tadi dijelaskan. Nah, misalnya sementara untuk misalnya isoman, tentu ini udah dinyatakan positif ya. Artinya ada beberapa sel yang rusak karena terinfeksi virus tersebut. Harus diperbaiki Nah, dong dengan makanan betul, ya. harus diperbaiki. Salah satunya yaitu dengan makanan yang seperti apa? Yang tentunya yang tinggi protein seperti yang tadi dijelaskan. Nah, selain karbohidrat, protein, lemak, itu protein yang lebih diprioritaskan. Nah, protein sendiri itu ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, sebenarnya secara sederhana saja kita bisa menghitung kebutuhan protein harian kita. Nah, pada umumnya atau standar orang sehat itu 1 gram per kilogram berat badan. Oke. Betul. Jadi kalau kita misal, hitung-hitungan dulu. betul. Kalau misalnya kita berat badan kita 50 kilo, berarti 1 gram per kilogram berarti artinya 50 gram. 50 gram. Ya, 50 gram kebutuhan protein. Nah, ini yang harus dipenuhi. Nah, dari mana? Itu yang tadi disampaikan, ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani itu misalnya daging sapi. Daging sapi itu jangan terlalu banyak juga, paling 1 potong sedang. 1 potong sedang itu 50 gram. Nah, itu udah 10 gram protein. Nah, artinya kalau kita tadi berat badan 50 gram berarti baru 10 gram. Nah, kemudian daging ayam, ini 1 potong sedang juga ya. Udah Jangan terlalu banyak. gede juga ya. Ya, daging ayam. Kemudian telur 1 butir itu
kurang lebih 60 gram, kemudian ikan kurang lebih 50 gram. Nah ini semua mengandung 10 gram, jadi artinya kalau kita mencukupi 50 gram, ambil aja 2-3 penukar misalnya, daging sapi, kemudian daging ayam, telur. Nah dalam setiap makan harus ada. Nah nanti kita kombinasikan dengan nabati. Nabati itu protein nabati, ya. Sayuran kayak gitu. Nabati itu kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan. Tahu, tempe, nah itu termasuk protein. Oh iya. Nah kalau sayuran tadi itu masuknya ke mineral, vitamin, mineral gitu kan ya. Oke. Betul. Nah protein nabati bisa misalnya tahu 1 potong besar itu 100 gram. Kemudian tempe, kalau tempe 2 potong sedang tadi ya, 2 potong sedang sekitar 50 gram. Jadi di setiap makan ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, sehingga mencukupi kebutuhan tadi 50 gram. Kalau berat badan kita 50 kilo. Oke, luar biasa ya. Itu ilmu baru buat kita guys. Jadi benar-benar ya kan yang dibutuhkan sama tubuh juga ternyata nggak terlalu banyak juga ya. Iya, betul. Cukup ada porsinya ya. Betul. Nah memang karena kan malnutrisi ya, kelainan gizi itu tidak hanya kekurangan gizi. Yang jadi masalah justru sekarang banyaknya orang kelebihan gizi ya. Artinya makanan yang masuk itu melebihi dari kebutuhan yang seharusnya. Oke, ini Kang ada pertanyaan dulu ya sedikit. Assalamualaikum, saya Agus katanya dari Ciamis mau tanya, nutrisinya bagusan mana antara susu tawar sama madu yang dijual di toko-toko katanya? Oh iya, susu itu kan termasuk protein ya. Kalau madu itu karbohidrat sederhana, beda. Jadi beda. Betul. Ya, beda jalur. Nah, itu ada protein, ada karbohidrat sederhana. Kalau madu, gula itu memang karbohidrat sederhana, artinya si rantai molekulnya kecil. Jadi itu termasuk karbohidrat sederhana karena gampang diubah menjadi energi. Ketika diubah menjadi energi lebih cepat, tentunya kita akan lebih cepat lapar. Kalau gula madu misalnya madu, ya. Betul. Terus kalau susu itu tergantung susu yang tinggi lemak atau susu yang tawar misalnya ya. Itu sebenarnya sebagai sumber protein saja. Sumber protein tuh begitu ya. Jadi konsumsi antara susu madu sebenarnya boleh-boleh saja asal tidak melebihi kecukupannya. Oke, terima kasih. Terus juga ada Abah Rama, makanan apa yang bisa menurunkan tekanan darah? Tapi yang herbal katanya nih Kang. Baik. Tekanan darah itu memang seperti yang tadi disinggung ya, hipertensi misalnya. Yang bagus makanan apa nih? Betul. Kita harus menghindari makanan-makanan yang tinggi natrium seperti yang tadi disampaikan. Tentunya mungkin Bapak siapa? Bapak Abah Rama. Abah Rama ini mungkin kita harus gali dulu kebiasaan makannya. Apakah sering makan yang asin-asin, makanan pengawet atau makanan instan? Itu tentunya harus mulai dikurangi. Nah kemudian kalau mengenai herbal, tentunya ini harus ada penelitian lebih lanjut ya kalau untuk herbal, karena harus ada uji klinisnya yang betul, yang terdokumentasi. Jadi sebaiknya disarankan untuk hipertensi memang mengurangi asupan natrium. Yang asin-asin itu. Makanan kaleng misalnya sarden, kornet itu kan tinggi natriumnya, termasuk mungkin instan kalau terlalu sering gitu ya. Nggak boleh ya. Idealnya makan mie instan berapa kali sebulan, seminggu kan? Sebenarnya sesekali sih tidak jadi masalah ya. Tapi yang ditakutkan kan jadi kebiasaan misalnya dalam seminggu sampai 3 kali, 2 kali itu terlalu berlebihan. Cukup sebulan sekali cukup nggak? Sangat cukup. Udah lama ya banget mie instannya sebulan sekali. Oke, pertanyaan yang barusan ini masih ada kaitannya nih kan dengan pertanyaan selanjutnya nih. Apakah makanan dan minuman herbal dianjurkan untuk pasien COVID-19? Oh iya, baik. Gimana nih Kang? Akhir-akhir ini memang booming sekali ya makanan herbal, kemudian rempah-rempah dan lain sebagainya. Benar. Nah sejauh ini, sejauh pengetahuan saya memang untuk uji klinisnya sendiri untuk herbal, misalnya saya sebut saja rempah-rempah itu belum ada penelitian lebih lanjut. Tapi manfaatnya memang ada untuk kesehatan. Beberapa penelitian misalnya ada jahe yang bilang begitu ya, kunyit, kemudian dan lain-lain, itu memang ada penelitian tapi baru sebatas hubungan, jadi bukan sebab akibat. Oh gitu. Jadi sebenarnya masuknya ke
pangan fungsional ya. Sementara definisi pangan fungsional itu kan harus memberi manfaat kesehatan yang terbukti secara klinis dan terdokumentasi, itu seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita juga harus benar-benar cari tahu dulu ya Kang ya. Betul, apalagi kalau kita mungkin punya penyakit penyerta atau berada di golongan yang rentan, artinya misalnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui. Nah ini harus benar-benar diperhatikan, tidak asal makan atau minuman herbal. Oke, jadi hati-hati ya buat Wadia Balat Galuh. Apalagi zaman sekarang banyak iklan-iklan yang simpang siur ya Kang ya. Iya, betul. Jadi sebaiknya makan makanan aja yang secara alami, yang sebenarnya di dalam makanan itu juga udah banyak zat gizi ya, gizi yang bisa meningkatkan imunitas kita. Oke, jadi kalau misalkan kita nggak minum multivitamin lain atau mungkin suplemen makanan lain, tapi kita nyarinya dari makanan-makanan yang biasa kita temuin itu bisa juga Kang? Iya, jadi sebenarnya suplemen atau tambahan makanan itu kan namanya juga tambahan ya. Kalau kita merasa belum tercukupi. Oh, kalau kita merasa belum tercukupi, betul, baru pakai suplemen makan. Atau memang dalam kondisi sakit yang memang sesuai anjuran dokter itu harus ditambah suplemen. Jadi kalau kita sehari-hari, yang kita sering sehari-hari, kita normal sehat, sebenarnya dari makanan juga sudah tercukupi ya. Untuk anak-anak nih Kang Saudara, untuk anak-anak sama orang dewasa ini sama nggak untuk asupan gizinya, apa berbeda? Baik, untuk anak-anak apalagi di masa pertumbuhan ya, di masa pertumbuhan dan perkembangan tentunya ini harus lebih meningkatkan sumber zat gizi yang tadi disebutkan sebenarnya. Ya, jadi hampir sama, apalagi mungkin untuk lebih anak-anak. Jadi secara individu kita harus melihat dulu berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi ya tinggi badan sama berat badan. Berarti kalau logikanya anak kecil berarti lebih sedikit dong yang harus dikonsumsinya gizinya Kang. Iya, nanti tergantung memang melihat kondisi berat badan, tinggi badan. Ini ada yang masuk juga, Bapak HN Fauzi. Bapak Haji Fauzi, selamat pagi menjelang siang. Kang Saudara mau tanya, katanya olahraga apa yang sesuai buat usia 76 tahun yang ideal sama gizinya juga katanya. Jadi minta tips nih dari Kang Saudara. Untuk lansia ya, ketika memang usia bertambah, tentunya fungsi-fungsi organ juga sudah mulai sedikit menurun. Tentunya olahraga yang disarankan tidak terlalu berat ya. Apa tuh Kang? Misalnya hanya jalan atau jogging misalnya di sekitar rumah gitu kan. Jadi tidak melakukan olahraga yang mengangkat beban, itu tidak disarankan sebaiknya. Jadi jalan-jalan pun itu jalan-jalan pun olahraga. Jadi kalau disebut olahraga itu harus terukur dan teratur gitu kan ya. Terukur artinya minimal 30 menit dalam sekali, seminggu bisa 3-5 kali. Jadi Bapak HN Fauzi dari teras ke dapur, dari dapur ke teras, jadi juga itu udah betul. 30 menit jalan-jalan aja sambil mungkin berjemur di belakang, asal tidak banyak orang, kan sekarang masa pandemi juga ya. Iya benar. Harus diatur juga ya, begitu Bapak HN Fauzi. Terus untuk pertanyaan dari aku sendiri nih Kang, untuk ibu hamil itu sama nggak gizinya sama orang yang normal biasa? Nah, untuk ibu hamil tentunya ada zat gizi yang berbeda ya, lebih banyak karena ada janin yang dikandungnya. Dari mulai kebutuhan karbohidratnya, kalorinya juga ditambah. Apalagi di trimester pertama, kedua, ketiga itu ada beberapa perbedaan dan penambahan zat gizi, baik kalori, protein juga bertambah. Nah, kemudian vitamin, mineral itu untuk kesehatan ibu dan janinnya ya. Jadi biasanya memang ibu hamil makan lebih dari biasanya. Jadi sering lapar juga kadang. Iya, jadi jangan takut kalau untuk ibu hamil gitu, apalagi diet jangan sampai diet ya. Harus benar-benar gizinya bagus ya Kang Saudara. Yang selanjutnya nih Kang, kebutuhan gizi setelah dinyatakan sembuh dari COVID. Misalkan ada teman aku yang udah dinyatakan sembuh nih dari COVID. Kayak gimana nih kebutuhan gizinya? Ya baik, mungkin setelah masa melewati fase terinfeksi kemudian dinyatakan negatif, intinya tidak lantas kita beralih lagi menjadi makannya tidak teratur. Nah, tentu kebiasaan makan gizi seimbang ini harus terus dilakukan karena yang kita hadapi kan tidak hanya
COVID ya, Iya, tidak benar. hanya pandemi saja, sebenarnya banyak penyakit yang di sekeliling kita yang terkadang kita tidak ngeh ya. Iya benar. Betul. Jadi makanan tetap dijaga, kemudian tadi yang dilakukan olahraga, terus yang ada di gizi seimbang itu kan memantau berat badan. Nah, ini yang terkadang terlupakan. Iya benar. Jadi kita akan bisa melihat status gizi itu dari peningkatan berat badan. Apakah status gizi baik atau status gizi kurang atau status gizi lebih. Nah, ini kan yang rentan terkena virus atau terinfeksi mau COVID atau penyakit apapun yang malnutrisi, artinya yang bisa gizi lebih atau bisa gizi malah gizi kurang. Nah, ini yang lebih rentan, lebih gampang gitu untuk terkena infeksi atau penyakit. Jadi lebih baik dipertahankan saja pola makan yang baik, gaya hidup yang sehat, tentunya misalnya salah satunya tidak merokok, hindari minuman alkohol dan lain sebagainya. Oke, begitu ya Wadia Balenggalu. Jadi hikmahnya dari terkena COVID juga itu ternyata ada ya. Betul, Pola harus makan, terus dilanjutkan. pola hidup jadi sehat, begitu ya. Dan aku juga punya pengalaman pribadi dari temanku ya, Kang Sudara, setelah dia terkena COVID, ternyata hidupnya jadi lebih sehat gitu. Lebih well, lebih jadi lebih ada hikmahnya. ada hikmahnya gitu ya buat Wadia Balenggalu juga yang memang lagi terkena COVID atau mungkin isoman, semangat selalu dengan gizi seimbang, insya Allah sembuh ya Kang ya. Amin. Amin. Terus yang selanjutnya nih pesan-pesan nutrisi untuk pejuang negatif COVID yang sedang isoman, silahkan untuk Kang Sudara nih dikasih pesan-pesannya untuk para pejuang yang sekarang sedang isoman. Baik, terima kasih para pendengar semuanya. Tentunya dari pemaparan tadi, mungkin yang saat ini ada yang lagi berjuang menghadapi COVID, sebagai pejuang negatif ya. Tentunya kita harus tetap tenang ya, tetap tenang, bersabar dan berdoa, karena memang ketenangan itu kan katanya sebagian dari kesembuhan ya, bagian dari obat. Kemudian tidak lupa asupan makannya diperhatikan, tentunya asupan makan yang tidak asal kenyang seperti yang tadi disampaikan, tapi harus memenuhi kelengkapan zat gizi semuanya. Seperti yang tadi dikatakan, harus ada karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi ketika kita makan, ingat isi piring makan tadi ya. Yang setengah itu. Betul, isi piring makan tadi saya ulang lagi, setengah. Jadi setengahnya sebelah kanan itu sayuran dan buah, kemudian sebelah kirinya karbohidrat dan protein. Oke. Ya. Terus yang sebelahnya lagi? Oh, jadi ya tadi yang sebelah kanan itu sayuran dan buah, kemudian sebelahnya lagi itu karbohidrat dan protein. Karbohidrat dan Ya, protein. Kita bisa melihat kalau digambarkan memang kecil sekali proteinnya. Gitu ya. Kalau kita kadang kan terbalik. Benar. Sayurnya yang sedikit, gitu kan ya, sayurnya sedikit. Proteinnya banyak, nasinya juga banyak. Karbohidratnya juga banyak. Kemudian olahraga ya, buat yang isoman mungkin hari ini olahraganya harus dilihat sekeliling juga mungkinnya, karena tidak bisa keluar. Mungkin olahraga di rumah bisa, jogging, jalan atau senam. Sekarang kan bisa pakai itu ya, di YouTube melihat, bisa mengikuti di YouTube. Olahraga itu harus. Kemudian istirahat yang cukup, karena ini juga penting untuk imunitas. Kemudian ketika makan, memang kalau isoman di rumah dipisahkan alat makan ini ya, betul. Jadi takutnya memang ada anggota keluarga yang tidak positif ya, akhirnya mengurus yang negatif, akhirnya malah terkena juga dari paparan alat atau dan lain sebagainya. Itu saja mungkin pesan untuk pejuang negatif, tetap semangat, disiplin dan sabar. Insya Allah Allah memberi kesembuhan. Betul. Ada sedikit pertanyaan lagi dari aku yang mengganjal, Kang Sudara. Ini untuk berjemur ini ya Kang ya. Untuk berjemur itu kan dari sinar matahari. Apakah akan ada gizi atau mungkin hal apa yang kita dapatkan dari berjemur nih Kang? Ya, berjemur ya. Ya. Betul. Salah satunya memang disarankan untuk berjemur, karena menurut penelitian memang orang yang terkena COVID itu hampir 90% kurang vitamin D-nya. Oh, itu ada vitamin D-nya juga. Okay. Jadi disarankan untuk berjemur, tapi memang tidak terlalu lama dan di jam-jam tertentu ya. Artinya mungkin jam 9 sampai jam 10, jangan diterik matahari yang ini berjemur. Jadi idealnya jam? Antara jam 9 sampai jam 10 mungkin ya, untuk
Tapi kalau lihat kondisi cuaca kan saat ini ya. Oh iya, kalau sekarang mau mendung ya Kang ya. Jadi mungkin saat berjemur juga diperhatikan tidak terlalu lama, atau pakaiannya juga ya jangan, maksudnya tidak memakai pakaian akhirnya sinar ultraviolet juga kan kalau terlalu lama berbahaya juga. Oke, jadi yang idealnya adalah 1 jam Kang. Dia di bawah 30 menit juga masih bagus. Udah bagus 30 menit. Oke, tapi kalau misalkan gizinya nggak ada gizinya ya Kang ya, kalau berjemur itu adanya vitamin D asupannya. Betul, kalau cuma berjemur nggak makan. Oh, tetap aja tuh. Jadi Ya, berjemur betul. sebagai salah satu untuk mengaktifkan vitamin D. Ya karena memang vitamin D kan tidak bisa didapat dari tubuh, tentu harus dari makanan dan salah satunya dari berjemur. Dari berjemur juga. Kalau misalkan dari makanan vitamin D yang mengandung vitamin D Kang, makanan apa tuh? Kalau misalkan ada orang yang malas berjemur nih, mau makan aja gitu. Biasanya memang beberapa makanan itu ada sumber vitamin D-nya, biasanya dari susu, produk olahan susu. Oh iya. Itu juga bisa untuk memperkuat tulang gigi, gitu kan ya, produk olahan susu, yogurt dan lain sebagainya. Oh yogurt juga bagus ya. Oke, Kang Sundara terima kasih banyak waktunya. Kita berada di penghujung acara juga. Terima kasih banyak untuk Kang Sundara bersama semua tim dari RSUD Dr. Soekarjo. Selalu sehat dan selalu terdepan melayani masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Oke, sebelum kita pamitan ada hal yang mau disampaikan dulu, Kang Sundara, silahkan. Ya, tetap semangat saja. Kita dalam menghadapi pandemi ini tetap tenang dan terus berikhtiar untuk mencukupi asupan gizi, misalnya salah satunya. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa bertahan. Oke, salam bahagia, salam sehat ya. Salam sehat, semangat terus. Oke, semangat terus. Terima kasih banyak, kita pamit Wadia Balanggalu. Itu dia Kang Sundara yang sudah memberikan kita informasi tentang nutrisi dan gizi di saat pandemi. Dewi Fortuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.